Halo Besti, ketemu lagi dalam Niatin Selangkah. Kita akan ngobrolin soal motivasi nih. Nah, sebelumnya kenalan dulu dengan siapa ini? Saya Kas Yudi. Profesinya apa nih kalau boleh tahu? Sekarang profesi saya sebagai seorang guru. Oke, tentunya pengalaman dari Bang Kas Yudi ini banyak ya. Nah, salah satunya adalah pernah mengikuti pertukaran pemuda ke Australia. Nah, boleh nih ceritain Bang gimana kok bisa dapet gitu untuk program tersebut? Untuk pengalaman saya mengikuti pertukaran pemuda antar negara, lebih tepatnya programnya AYEP, Australia Indonesia Youth Exchange Program. Jadi secara singkatnya kita harus artinya punya kualifikasi tertentu yang memang menarik sebagai peserta. Menarik juga dalam artian kita punya kemampuan khusus juga, sehingga nanti pada saat kita join di program, karena program ini lumayan bergengsi, dan salah satunya lagi kalau kita sudah join di program ini, kita bukan lagi sebagai orang Indonesia tapi sebagai duta bangsa. Oke, mungkin nih ya ceritanya lama, tahun 2006, tapi program tersebut itu masih berjalan sampai sekarang ya teman-teman. Oke, bisa ceritain nih Bang, gimana triknya supaya dapet gitu untuk program tersebut? Karena banyak sekali ya program-program pertukaran bagi mahasiswa ataupun pemuda yang disediakan oleh pemerintah maupun kerjasama dengan luar negeri tentunya. Boleh nih berbagi nih Bang. Baik, kalau untuk cerita ini memang kalau dilihat dari tahunnya memang lama ya. Tahun 2006 itu pengalaman saya pada usia masih 23 tahun pada saat itu, dan sekarang jangan ditanya ya usianya berapa ya. Tetapi program tersebut sekarang sampai hari ini masih berjalan. Nah, program itu terus berkembang. Jadi tidak hanya lagi pertukaran, kebetulan saya alumninya pertukaran pemuda antar negara Indonesia Australia. Nah, itu disebut dengan AYEP. Kemudian sebenarnya program lain juga ada yang hampir sama. Kita ada namanya SEAP Indonesia Jepang. Itu programnya hanya dalam waktu 1 bulan. Kemudian ada lagi pertukaran pemuda Indonesia Kanada. Itu programnya 6 bulan. Ya. Nah, kemudian lagi ada Indonesia Malaysia, Indonesia Korea Selatan, Indonesia India. Ya, jadi banyak sekali sekarang programnya. Kalau untuk mengikuti kegiatan di pertukaran pemuda AYEP, ya memang kita harus mempersiapkan diri kita dulu, mental kita, kemampuan kita, yang saya bilang tadi khusus, yaitu kemampuannya yang pertama otomatis kalau kita berangkat ke luar negeri, bahasa Inggris kita harus bagus untuk berkomunikasi, kemudian public speakingnya harus ada, kemudian pengetahuan tentang budayanya juga harus ada, dan terakhir itu paling penting adalah psikologi dari peserta tersebut harus bagus. Karena pada saat kegiatan akan ada banyak kegiatan yang membuat kita bisa stres. Maka kita mungkin akan kadang-kadang under pressure ya. Oke, pasti ada hal yang menarik gitu dari kegiatan pertukaran pemuda ini ya. Oke, kalau untuk menarik, yang pertama ya, kalau menarik menurut saya, yang pertama kita bisa ketemu dengan teman-teman bule dari luar negeri. Nah, itu menarik sekali ya. Jadi cowok, cewek, semuanya pengen punya teman bule. Nah, sebagai alumni AYEP, otomatis kita akan ketemu dengan orang-orang Australia. Kemudian menariknya juga karena kebetulan program ini terbagi menjadi 2 fase. Fase Australia, fase Indonesia. Nah, keberangkatan kalau ibarat kata ini partisipan dari Indonesia itu berangkat ke luar negeri itu, kalau untuk kami kemarin jumlahnya itu 18 orang, 9 cowok, 9 cewek. Kita bareng ke Australia. Kalau untuk kegiatan sana kita diberi kesempatan untuk mencari pengalaman pekerjaan. Kebetulan yang saya lakukan itu karena background saya pendidikan, saya ambil mengajar gitu. Mengajar di Darwin High School. Nah, kalau mengajar itu kita diberi challenge oleh mereka. Jadi kita disuruh masuk dulu untuk beberapa kelas. Jadi masuk di senior high school atau kelas SMA-nya, junior high school, kelas SMP-nya, sama elementary school. Kita akan disuruh untuk ngajar. Nah, di Australia itu sekarang mata pelajaran bahasa Indonesia itu sebagai mata pelajaran pilihan. Dan ternyata peminat dari
pelajaran bahasa Indonesia di sana cukup banyak ya. Karena masyarakat di sana hobi atau punya keinginan untuk liburan ke Indonesia, terutama ke Bali ya. Jadi mereka senang sekali kalau mereka bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Kalau untuk pasenya ke Indonesia, karena kebetulan teman-teman di Australia tidak akan bergabung dengan kita dulu pada saat 2 bulan berada di Australia, tetapi 2 bulan nanti di Indonesia, itu mereka akan join dengan kita. Karena kebetulan teman-teman dari Australia itu tidak terlalu menguasai bahasa Indonesia, otomatis kita akan disandingkan dengan teman-teman dari Australia. Ya, jadi nanti kita sebagai counterpart mereka gitu. Jadi pada saat kita berada di Indonesia, kita beri kebebasan untuk teman-teman dari Australia untuk memilih mereka mau magang dapat pengalaman kemana. Nah, teman-teman dari Indonesia itu akan ngikut mereka mau ngapain. Nah, kemarin itu home base-nya punya kami untuk pas Indonesia itu Kalimantan Selatan, jadi tidak jauh dari saya Kalimantan Tengah, dan ya gampang untuk beradaptasi. Nah, kebetulan teman saya itu hobinya di bagian volunteer. Nah, jadi saya bergabung di organisasi masyarakat Dayak Meratus. Pengalaman kerjanya untuk 1 bulan pertama di Indonesia. Nah, 1 bulannya lagi kami mengambil community development. Oke. Bulan keduanya itu jadi community developmentnya itu kita dimasukkan bareng dengan teman-teman dari Australia, kita ke desa. Nanti kita berada 1 bulan di sana bersama dengan teman-teman kita, beradaptasi dengan masyarakat desa. Kita melakukan community development di sana, kita buat kegiatan. Jadi akhirnya saya dan teman-teman itu membuat project. Ya, projectnya itu tentang saringan air bersih. Kebetulan daerahnya daerah Desa Barikin, Kalimantan Selatan, Hulu Sungai Tengah. Nah, jadi kita bikin saringan air bersih, dan kita coba dengan air keruh dari sumur. Kita saring, dan kebetulan untuk ketua projectnya adalah saya sendiri. Nah, pada saat itu, jadi kita berbagi pengalaman apa yang kita punya, kita kombinasikan dengan teman-teman dari Australia, kita jadikan satu ide, lalu kita tuangkan dan kita share sama-sama ke masyarakat lokal. Sehingga ide yang kita miliki itu bisa diserap oleh masyarakat lokal untuk memperbaiki kehidupan mereka. Nah, seperti itu ya. Jadi menarik sekali menurut saya kegiatan tersebut. Jadi tidak hanya kita ke negara orang, tetapi kita balik lagi ke negara kita memberi kontribusi bersama buat sesama kita untuk memajukan daerah kita juga. Oke, kalau untuk kegiatan pertukaran pemuda, gimana sih buat teman-teman yang pengen mempersiapkan diri tuh, tipsnya seperti apa sih? Kalau buat teman-teman, anak-anak muda yang memang tertarik ke luar negeri ya, kalau untuk yang tiba-tiba itu memang agak susah sih persiapannya, karena memang persiapan ini butuh waktu, tetapi bagi teman-teman yang dari SMA-nya atau dari SMK-nya sudah punya atau yang sudah sering ya mengikuti kegiatan, contoh mungkin anak-anak yang hobi nari tradisional, anak-anak yang hobi musik tradisional dan lain-lain, yang suka pentas, biasanya kalau untuk yang tiba-tiba seperti ini, tinggal mereka hanya menguatkan dari segi bahasanya saja. Jadi kalau sudah dari SMA-nya mereka udah kuat, bahasa Inggrisnya bagus, kemudian mereka seninya juga punya, dan itu adalah modal terkuat mereka sudah. Nah, tapi tetap di seleksi akhir itu ada namanya tes TOEFL. Jadi tes TOEFL itu yang memang menentukan juga. Jadi tidak hanya kita akan cari kandidatnya itu yang paling pintar gitu. Jadi kita ranking mereka nanti dari hasil tes TOEFL mereka, dari hasil tes budaya mereka, dari hasil tes psikologi mereka, sama satu lagi tes wawasan internasional mereka. Nah, wawasan internasional mereka itu biasanya wawasan ke arah negara tujuan biasanya. Ya, jadi kalau untuk saran saya buat anak-anak muda ya, memang dari segi budaya, literasi membacanya juga harus ya. Jadi wajib kita punya literasi membaca supaya wawasannya luas. Jadi pada saat kita keluar negeri kita tidak kolot gitu berpikirnya. Nah, seperti itu sih saran yang bagus buat anak-anak yang mau ya. Oke, apa aja sih pengalaman yang didapatkan selama ada di Australia? Kalau untuk pengalamannya, saya bilang tadi background saya adalah pendidikan. Saya mengajar anak-anak di Australia, meskipun mengajar bahasa Indonesia di negara orang,
tetapi bahasa yang kita pergunakan itu adalah sama seperti kita belajar bahasa Inggris di sini, tapi pengantarnya juga sebagian dicampur dengan bahasa Indonesia. Nah, di sana penjelasannya kita gunakan bahasa Inggris, jadi terbalik ya. Dan menarik sekali karena kita tidak hanya ngajar di elementary school, junior high school maupun senior high school. Jadi kita masuk di semua ranah pendidikan di sana. Kebetulan sekolahnya komplit ya. Itu pengalaman saya di Darwinnya. Nah, sebenarnya kita punya 2 fase. Kita pindah lagi ke kota berikutnya, namanya Alice Springs, Australia Tengah. Ini adalah pertama kalinya saya berangkat ke negara orang. Jadi saya mau memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengenal negara orang. Jadi saya ikut di bagian pusat informasi pariwisata. Saya jadi mengetahui apa saja sih tempat wisata di sana gitu. Jadi saya jalan-jalan melihat ice rock, saya jalan-jalan wisata gurun, saya jalan-jalan melihat berbagai hal di sana. Dan itu menurut saya pengalaman yang benar-benar tidak terlupakan karena tidak semua orang bisa mengikuti kegiatan tersebut. Dan kebetulan teman-teman saya di tempat kerja saya di Alice Springs itu baik sekali. Mereka berikan saya waktu khusus untuk jalan-jalan. Saya ditemani khusus oleh satu teman saya dan saya diajak jalan-jalan keliling di tempat wisata di Alice Springs. Keren. Oke, suatu hari pengen gak sih balik lagi ke Australia gitu? Kalau untuk itu jujur sekali dari hati yang paling dalam saya sangat pengen sekali balik ke Australia. Kalau ditanya mau kerja, iya saya mau kerja di Australia. Tapi memang untuk kerja di negara tersebut kita memang ya kebetulan mungkin rezeki saya yang kurang ya. Ditawarin kuliah di Australia dulu. Nah, kebetulan kuliah saya belum selesai di Indonesia, jadi saya nggak mungkin pindah sekolah ke negara orang. Tapi kalau untuk kerja, mau kerja atau apa di Australia sebenarnya banyak sih program yang saya lihat itu dari kantor dinas pendidikan untuk mencari guru-guru bahasa Indonesia untuk bekerja di luar negeri, tetapi mereka mencari orang-orang yang punya sertifikat dan berpengalaman. Nah, itu yang membedakan. Jadi agak susah sekali ya untuk kita bisa dalam perjalanan kehidupan kita, tentunya ada hal-hal yang sering banget kita sesali ya. Apalagi setiap kesempatan itu mungkin aja nggak datang 2 kali dalam kehidupan kita tentunya. Apa kira-kira pesan buat teman-teman yang masih muda, masih ada kesempatan, masih bisa berkarya kayak gitu? Karena banyak yang menghabiskan waktu mereka dengan sia-sia di usia muda mereka. Yang pasti buat teman-teman yang sangat tertarik sekali untuk mengikuti program-program seperti ini, berkaryalah dengan hati kalian ya, berlakukan yang terbaik di setiap langkah kalian. Kesempatan itu hanya datang sekali ya, dan itu sudah sering terjadi dengan saya, akhirnya tertunda gitu. Tapi tidak masalah buat saya, mungkin sekarang karena saya sudah profesinya sebagai guru, saya bisa berbagi pengalaman saya bersama anak-anak di sekolah. Dan hal inilah yang bisa memotivasi mereka supaya mereka menjadi penerus nanti untuk kegiatan berikutnya. Dan mereka bisa berkontribusi kembali dengan hal-hal yang lebih bagus lagi daripada saya buat masa depan. Karena saya yakin apa yang sudah saya jalani ini, itu akan menjadi batu loncatan buat mereka supaya mereka bisa jadi orang yang hebat, jadi orang yang punya kemampuan dan keahlian yang khusus untuk memajukan negara kita. Jangan berputus asa, pada intinya maju terus, syukuri yang ada, jalani, lakukan semua pekerjaan dengan ikhlas. Karena saya yakin apapun yang kita lakukan dengan ikhlas, pasti akan menghasilkan sesuatu hal yang baik. Halo guys, terima kasih untuk kebersamaan kalian semua yang sudah nontonin kita sampai akhir. Kami undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa niatin selangkah. Bye-bye. Dadah.